Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hai penjember motor. Baik, kali ini saya ada garapan pada sepeda motor Vario 110, yaitu Vario lama, Vario karburator. Dia mengalami sekring, pada bagian sekring sering putus. Nah, ini kemarin orangnya sudah ganti sekring, ganti yang 10 ya, tapi di bagian sekring 10 itu sekarang masih aman. Dan di bagian sekring 15 ini yang sering putus juga. Jadi kalau sekring ini sering putus, berarti ada permasalahan pada bagian kabel, yaitu mungkin ada kabel yang mengeluarkan arus setrum yang bocor, alias di bagian kulit kabel ini mengelupas, terus di bagian serabutnya itu menempel ke bodi. Biasanya seperti itu. Itu akan terjadi kekonsletan pada bagian kabel. Jika terjadi kekonsletan seperti itu, maka yang terjadi adalah sekring ini akan putus, karena sekring ini fungsinya untuk memutuskan arus yang bermasalah. Jika tidak ada sekring, maka akan terjadi kebakaran pada bagian kabel ini tersebut. Jadi fungsi sekring itu adalah untuk memutuskan arus yang bermasalah. Nah, orangnya ini sudah bolak-balik ganti sekring sampai berapa kali? Sampai 10 kali. Tapi dibawa di bengkel lain itu sekringnya dibelikan lagi yang baru, putus lagi, dibelikan lagi. Nah, orangnya sudah capek beli sekring, akhirnya dibawa ke saya dan saya cek. Ternyata memang ada permasalahan pada bagian kabel yang bermasalah. Ternyata saya cek di bagian kontak itu aman, di bagian wilayah sini itu aman ya. Dan saya cek juga, kata orangnya bagian aki itu sering nggak fungsi, dobelnya sering mati, terus klakson sering mati. Ya sering mati karena sekringnya sendiri kan putus, makanya sering mati. Dan orangnya itu sering bilang akinya ini yang bermasalah seperti itu, padahal aki itu normal. Padahal akinya normal, yang bermasalah itu adalah sekringnya yang bermasalah. Jadi kalau sekring ini putus, maka jalur kelistrikan pada bagian klakson, dobel akan mati semua. Karena untuk sekring yang 10 ini keluaran dari kontak, yang sekring 15 itu langsung dari aki. Oke. Dan setelah orangnya bilang kayak gitu, langsung saja tak cek di bagian kiprok. Di bagian kiprok tak cek, ternyata kiproknya ini normal dan aman. Dan kiproknya ini sendiri, kiprok yang orisinil, tidak ada masalah di bagian kiprok, jadi aki juga nggak ada masalah. Masalahnya yang berasal dari sekring yang putus. Nah, setelah saya cari-cari di bagian mana yang sering ada kekonsletan pada bagian setrum yang bocor, setelah saya cari ternyata ini sudah tak bongkar semua ya. Nah, ternyata permasalahannya itu ada di bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini tak bongkar semua, tak cek satu persatu di bagian kabel, bagian mana yang konslet. Ternyata saya cek dulu di bagian sekring. Ini sekring keluarnya dari kontak. Oke. Ini yang dari kontak. Nah, ini yang dari kontak ya, merah setir hitam. Di sini ada merah setir hitam. Oke. Merah setir hitam ini keluarnya dari kontak. Nah, dia lari di bagian, masuk di bagian sekring. Nah, masuk di bagian sekring merah hitam, lalu keluarnya itu kabel hitam. Nah, kabel hitam ini adalah kabel kelistrikan. Jadi kabel hitam dibagi di bagian klakson, di bagian double starter, lampu kota, semuanya itu menyangkut di kabel hitam. Nah, setelah saya cek yang konslet itu, nah ini ada bekas kekonsletan ya. Nah, ini bekas setrum yang menempel di bagian bodi setir. Otomatis setrum yang menempel di bagian bodi setir akan terjadi percikan. Setelah terjadi percikan, maka tugasnya sekring untuk memutuskan arus. Setelah sekring ini putus, maka arus akan terputus.
setelah arus ini terputus maka tidak ada strum di bagian kelistrikannya. Nah, terjadi sekring sering ganti, sekring sering beli, penyebabnya strum yang menempel di bagian massa setir. Nah, akhirnya mengeluarkan percikan. Nah, kabel mana yang bermasalah? Jadi yang bermasalah itu adalah kabel yang warna oranye. Kabel yang warna oranye ini adalah kabel lighting. Kabel lighting. Kabel rating. Jadi coba dicek ya buat teman-teman. Di bagian kabel lighting sini, nah ini terkelupas. Ini, kelihatan kan? Terkelupas. Oke, tak jelaskan dulu. Nah, ini tak perjelas. Nah, ini kelihatan kan? Dia mengelupas. Kelihatan kan? Ada. Nah, jadi dia mengelupas. Ini yang dinamakan setrum bocor. Nah, akhirnya di bagian kabel ini menempel di bagian massa setir. Akhirnya terjadi percikan setrum dan sekring akan putus. Misalkan sekringnya itu diganti terus-terusan, tapi penyebabnya tidak dibenahi ataupun tidak dicari gejalanya, ya sampai kapanpun sekring itu akan beli terus seperti itu ya. Jadi penyebabnya itu memang dari kabel ini yang setrumnya itu bocor, ini terkelupas. Oke, kelihatan kan dari sini ngelupas. Nah, maka kabel ini akan menabrak di bagian setir sini. Nah, maka kabel ini akan menabrak di bagian setir sini. Nah, pas kan? Oke. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu tentang kenapa sekring itu kok sering putus, penyebabnya adalah karena ada setrum yang bermasalah, alias setrum bisa nempel ke bodi, hanya pada setrum itu sendiri terjadi kekonsletan. Oke, seperti itu. Kalau gitu ini tak cek dulu ya. Sekringnya tak ganti aja yang ini. Karena ini tadi tak cek, dia tak kasih serabut kabel ya untuk mengecek saja, ternyata sudah aman. Oke, kalau gitu untuk bagian ini jangan lupa diisolasi ya, ditutup biar aman. Terus ini bakal tak ambilkan sekring cadangan, ada di sini. Untuk sekring cadangan letaknya di bagian bending sini ya. Ini ada sekring 10 dan ini yang 15. Oke, yang 15 coba saya pasang. Oke, sekring 15 sudah saya pasang dan kontak tak on kan. Oke, lalu kita cek klakson. Oke, aman. Karena kabel ini sudah tak singkirkan dan kabel ini akan saya isolasi biar aman. Jadi penyakitnya seperti ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan video saya ini membantu teman-teman. Barangkali ada motor teman-teman yang mengalami sekring sering putus, itu bisa dicek di bagian setrum dan dicari, pasti ada permasalahannya. Oke, kalau gitu HM Jember pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HM Jember mantap. Mantap. Wah, dikunjungi teman-teman. Ini ada Mas Asep, dia mempunyai channel Geo Ramadan. Geo tentang nelayan. Jangan lupa subscribe juga. Oke, kalau gitu mantap.